Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai usaha sisir resin untuk souvenir pernikahan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Hidayatul Faistiani dengan NIM 2020-11063. Yang kedua ada Elsa Aulia Fauzi dengan NIM 2020-11073. Yang ketiga ada Dea Ayu Movietna dengan NIM 2020-11074. Yang keempat ada Distia Ayu Winalda dengan NIM 2020-11081. Yang kelima ada Zuliani Irmawati Kristiani dengan NIM 2020-11084. Yang keenam ada Masud Fatur Rozi dengan NIM 2020-11093. Yang ketujuh ada Muhammad Wiki Arianto dengan NIM 2020-11123. Segmentation atau segmentasi. Sisir resin memiliki segmentasi geografis di area Kudus dan sekitarnya seperti Pati, Demak, dan Semarang yang ditujukan untuk segmen masyarakat dengan kelas sosial menengah ke atas dan memiliki ketertarikan dengan seni dan estetika. Pasar saat ini belum banyak ditemukan orang yang menjual sisir berbahan resin. Kebanyakan masih menggunakan sisir konvensional yang berbahan plastik. Oleh karena itu, kami menawarkan sisir resin yang memberikan opsi baru bagi konsumen. Pasar yang akan datang. Pengolahan resin saat ini sudah berkembang ditandai dengan adanya perusahaan yang banyak menggunakannya menjadi berbagai macam produk seperti case handphone dan gantungan kunci. Hal itu menjadi peluang bagi kami untuk menciptakan produk yang bermanfaat, yaitu sisir resin untuk souvenir pernikahan. Estimasi. Usaha pembuatan sisir resin yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan dan banyak peminat tentu dapat menguasai pasar. Selain karena desain yang unik dan cantik dapat menarik minat pembeli, selain itu daya beli masyarakat yang cukup tinggi menjadi peluang untuk usaha sisir resin menguasai pasar. 1. Segmenting atau segmentasi. Sisir resin memiliki segmentasi geografis di area Kudus dan sekitarnya, seperti Pati, Demak, dan Semarang, yang ditujukan untuk segmen masyarakat dengan kelas sosial menengah ke atas dan memiliki ketertarikan dengan seni dan estetika. Yang kedua, targeting. Target pasar sisir resin ditujukan kepada yang pertama, masyarakat umum usia 19-30 tahun yang akan menikah. Yang kedua, individu maupun keluarga dari semua kalangan masyarakat. Positioning. Sisir resin memiliki psychology benefit factor karena produk sisir resin dapat membantu pelanggan dalam membentuk prestis dan memberikan estetika kepada pelanggan, sehingga mereka nyaman saat menggunakan sisir resin. Marketing mix. Yang pertama, produk sisir resin terbuat dari cairan resin yang dicetak dalam cetakan sisir, kemudian diberi hiasan seperti bunga kering, gold flakes, glitter, dan akan ditambahkan huruf inisial atau nama dari pengantin tersebut. Selanjutnya, sisir resin akan dibungkus menggunakan box mika bening dan diberi pita. Yang keempat, promosi sisir resin dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, offline, yakni bekerja sama dengan para penjual souvenir. Lalu yang kedua, promosi kepada pelajar, mahasiswa, dan dosen atau karyawan UMK. Yang kedua, secara online, yakni pemasangan di jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu pemasangan iklan di toko online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama ada manfaat ekonomi sosial dan budaya. Manfaat ekonomi sosial dan budaya pada usaha sisir resin ini yang pertama yaitu membuat peluang usaha dengan modal kecil. Yang kedua meningkatkan kreativitas sehingga dapat memperindah dengan sisir yang terbuat dari resin. Yang ketiga meningkatkan nilai guna resin jika diawetkan dengan baik. Yang keempat membuka peluang kerja. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penanganan limbah pada usaha sisir resin ini. Yang pertama, mempelajari kembali bagaimana sisir resin ini akan tahan lama dan tidak merusak sekitar. Yang kedua, mengawetkan resin. Yang ketiga, saat memproduksi sisir resin wajib menggunakan masker dan sarung tangan serta harus tangani di ruangan yang berventilasi. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi meliputi lokasi, luas produksi, dan juga layout tempat penjualan. Lokasi, kami berencana melokasikan tempat produksi di Desa Gulang, Kudus. Alasan memilih lokasi tersebut karena tempatnya strategis dengan tempat pembelian bahan baku lalu bersih dan luas. Luas produksi, satu, menggunakan resin warna putih atau polos agar pernak-perniknya terlihat dengan jelas. Yang kedua, menggunakan cetakan berbentuk sisir yang berbahan silikon supaya mempermudah pengangkatan sisir resin yang sudah mengering dengan mudah dan tidak perlu menggunakan pelumas seperti minyak dan sebagainya. Layout penjualan. Di sini terdapat tempat produksi, tempat finishing, tempat penjualan, dan juga kasir atau admin. Aspek keuangan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek keuangan digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi. Berikut rekapitulasi rencana anggaran biaya, yaitu dengan jumlah 6.957.000. Pada bidang usaha ini, rincian biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut, yaitu harga pokok per produknya adalah Rp11.595, lalu harga jual per piecesnya Rp14.500 dengan keuntungan Rp2.900, dan hasil dari break even point atau BEP 480 pieces. Selanjutnya, justifikasi anggaran kegiatan. Jenis anggarannya ada 3, yakni modal investasi, modal kerja, dan juga lain-lain. Untuk modal investasi terdiri dari 2, perlengkapan dan peralatan. Untuk perlengkapan yaitu cetakan sisir senilai 1.100.000, pipet senilai 24.000, gelas ukur 50 ml senilai 57.000, serta sendok pengaduk senilai 22.000. Selanjutnya, peralatan terdiri dari gunting senilai 120.000, penggaris senilai 50.000, serta pipet senilai 90.000. Modal kerja terdiri dari bahan habis pakai, pemasaran, distribusi, dan tempat usaha. Untuk bahan habis pakai terdiri dari resin senilai 900.000, katalis senilai 200.000, thinner senilai 120.000, bunga kering senilai 90.000, glitter senilai 45.000, hiasan alfabet senilai 6.000. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran terdiri dari 3, cetak brosur sebanyak 1.000 senilai 200.000, cetak banner senilai 750.000, dan biaya promosi 5 kali senilai 500.000. Untuk distribusi ada 4 kali, yakni ada transport lokal senilai 200.000, transport lokal ke tempat produksi senilai 270.000, transport lokal ke promosi 240.000, dan transport lokal untuk memasarkan produk senilai 420.000. Selanjutnya ada tempat usaha. Sewa tempat
senilai 300.000, beban listrik dan air senilai 250.000. Untuk subtotal modal kerja yakni jumlahnya Rp4.509.000. Nah, jenis anggaran lain-lain terdiri dari 4, publikasi artikel ilmiah senilai Rp225.000, biaya pemeliharaan senilai Rp100.000, jasa iklan Facebook senilai Rp240.000, jasa iklan Instagram senilai Rp240.000, dan jasa iklan Twitter senilai Rp180.000. Untuk subtotal lain-lain yakni sebesar Rp985.000. Untuk total anggaran keseluruhannya jumlahnya adalah Rp6.957.000. Aspek manajemen, struktur organisasi dan jabatannya. Hidayatul Faistiani menjabat menjadi ketua, Distia Ayu Winalda dan Zuliani Irmawati Fristiani menjabat menjadi bendahara, Elsa Aulia Fauzi menjabat menjadi sekretaris, Mas'ud Fatkurozi dan Muhammad Dwiki Arianto bagian produksi, Ayu Mufidna bagian pemasaran. Deskripsi pekerjaan. Nama anggota: Hidayatul Faistiani mengelola usaha, Elsa Aulia Fauzi mengarahkan jalannya usaha, Ayu Mufidna memasarkan produk, Distia Ayu Winalda mengatur keuangan, Zuliani Irmawati Fristiani mengatur keuangan, Mas'ud Fatkurozi memproduksi produk, Muhammad Dwiki Arianto memproduksi produk. Jadwal kegiatan. 1. Jenis kegiatan: persiapan alat dan bahan, person penanggung jawab Ayu Mufidna. Kedua, persiapan tempat, penanggung jawab Distia Ayu Winalda. Ketiga, tahap produksi, penanggung jawab Mas'ud Fatkurozi dan Dwiki Arianto. Keempat, tahap promosi dan pemasaran produk, penanggung jawab Elsa Aulia Fauzi dan Zuliani Irmawati Fristiani. Dan kelima, evaluasi usaha, penanggung jawab Hidayatul Faistiani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek yuridis mengenai bentuk usaha yang kami jalankan. Bentuk usaha yang kami jalankan yaitu firma. Firma merupakan suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama yang sama. Karena di kelompok kami terdiri dari 7 anggota, di mana kami membuat usaha ini secara bersama-sama dan menentukan nama usaha secara bersama-sama.